Pemerintah kembali meluncurkan paket stimulus ekonomi di semester 2 2026 guna meredam tekanan dari ketidakpastian global. Pemirsa, pemerintah telah membebaskan tarif bea masuk impor LPG dan sejumlah bahan baku plastik menjadi 0% guna meredam dampak ketidakpastian global. Pemerintah juga menghentikan proses pengenaan bea masuk anti-dumping untuk impor bahan baku plastik. Pemerintah kembali meluncurkan paket stimulus ekonomi di semester 2 2026 guna meredam tekanan dari ketidakpastian global. Salah satu poin stimulus adalah membebaskan tarif bea masuk impor liquefied petroleum gas atau LPG dan sejumlah bahan baku plastik menjadi 0%. Stimulus tersebut diberikan untuk mendukung stabilitas harga dan mendukung sektor industri, mengingat plastik masih menjadi komponen utama kemasan berbagai produk pangan. Selain itu, pemerintah juga menghentikan proses pengenaan bea masuk anti-dumping atau BMAD untuk impor bahan baku plastik yaitu polipropilen homopolimer. Polipropilen homopolimer adalah bahan baku plastik jenis polipropilena murni yang memiliki sifat kaku, kuat, tahan panas, serta tahan zat kimia. Bahan ini dipakai untuk membuat kemasan makanan, serat tekstil, perabotan rumah tangga, komponen otomotif hingga alat-alat kedokteran. Pelaku industri plastik hilir pun memberikan apresiasi terhadap kebijakan penghentian BMAD bahan baku polipropilen homopolimer. Sebab dinilai akan membantu keberlangsungan industri hilir plastik di tengah keterbatasan pasokan bahan baku domestik serta tekanan akibat dinamika geopolitik dan ekonomi global. Berbagai sumber, IPX Channel. Dan untuk membahas tema kita hari ini, menakar dampak penghentian proses pengenaan BMAD impor bahan baku plastik, sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Henry Sivalia, juru bicara Federasi Lintas Asosiasi Industri Plastik Hilir Industri atau FLIPI, dan Ibu Diah Ayu Febriani, peneliti ekonomi digital Selios. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami dalam Market Review hari ini. Sehat ya Bapak Ibu ya? Sehat Pak Fajar. Sehat Mas, Baik. terima kasih. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu tentunya. Mungkin kita buka dengan Pak Henry terlebih dahulu sebelum kita menggali lebih jauh. Boleh disampaikan Pak terkait update kinerja industri sejauh ini seperti apa, terutama produksi industri plastik hilir. Silakan Pak Henry. Baik, terima kasih Pak Fajar, Bu Diah. Update terkini mengenai kinerja industri plastik hilir sebenarnya sampai saat ini kami sedang tidak baik-baik saja karena kondisi global yang tidak menentu. Tapi pada prinsipnya kami sebagai industri tetap berjalan sepanjang kemasan plastik itu belum ada temuan untuk penggantinya. Jadi ketergantungan masyarakat terhadap kemasan-kemasan plastik itu sangat tergantung sekali. Jadi kami berupaya untuk tetap survive walaupun kondisi global yang tidak menentu, kemudian nilai dolar yang juga tidak menentu. Nah, ini kan juga akan mempengaruhi sebenarnya cost kami sendiri, tapi kami tetap survive untuk kelangsungan dari industri kami. Demikian Pak Fajar. Oke, kalau kita lihat dari keputusan penghentian pengenaan BMAD impor bahan baku plastik sendiri, Pak Henry, apakah kemudian ini menjadi angin segar bagi pelaku industri? Saya mau diralat. Ya. Ini bukan merupakan angin segar buat industri, tapi begini. Sebenarnya kan BMAD itu adalah proses untuk mengajukan anti-dumping terhadap beberapa negara yang dituduh telah melakukan anti-dumping oleh industri plastik hulu, ya. Nah, antara lain negara-negara yang dikenakan anti-dumping itu seperti Arab Saudi, Filipina, Korea Selatan, Malaysia, Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, Singapura, dan Vietnam. Nah, sebenarnya ini kan usulan dari industri hulu untuk mengajukan anti-dumping karena mereka menyangka bahwa negara-negara ini telah mengekspor bahan-bahan baku plastik ke Indonesia, harganya jauh di bawah cost production di dalam negeri sendiri. Nah, usulan itu diusulkan ke pemerintah, kemudian
pemerintah dalam hal ini mengambil suatu pertimbangan karena kondisi yang tidak menentu di Timur Tengah yang berdampak ke seluruh dunia. Akhirnya kebijakan pemerintah menghentikan proses penyidikan terhadap anti dumping dan BMAD tersebut. Demikian Pak. Baik, Pak Henry, terima kasih. Saya bergeser ke Budiah. Budiah, mungkin kita juga ingin mendengar begitu ya bagaimana kemudian review Selyos terhadap geliat aktivitas sektor industri manufaktur kita saat ini dan bagaimana kemudian tadi terkait dengan penghentian proses pengenaan bea dumping terutama untuk bahan baku plastik. Apakah kebijakan ini sudah cukup tepat di tengah dinamika yang ada saat ini? Iya Mas, halo. Untuk kinerja triwulan 2026 triwulan 2 ini kita tahu kalau misalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu turun dibandingkan kuartal 1 2026 yaitu sebesar 5,2. Salah satu industri besar yang menopang dari PDB Indonesia itu sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat pertumbuhannya itu 4,52% year on year dengan kontribusi industri manufaktur ke PDB ini sampai 18,50%. Memang kontribusinya ini cukup tinggi dan juga berbarengan dengan konsumsi rumah tangga. Jadi kalau misalnya kita bicara dengan industri dari tadi PP Homo ini sendiri, kan kalau misalnya langsung terjun ke masyarakat tadi bisa dibayangkan dari sektor plastik yang ada di konsumsi yang dipakai rumah tangga ataupun misalnya plastik industri maupun tadi sampai ke sektor otomotif maupun sektor dari kesehatan diri sendiri. Kalau misalnya kita tahu dengan adanya tekanan geopolitik global dan juga harga bahan baku yang terus meningkat akibat adanya rupiah melemah, kami serius menganggap adanya penghentian BMAD ini suatu tindakan yang cukup tepat, tapi untuk jangka pendek dan menengah. Kalau misalnya untuk jangka panjang, memang perlu dibarengi dengan tindakan pemerintah yang lebih masif lagi, seperti halnya untuk menjaga adanya penguatan sektor pasar, insentif, dan juga kekuatan daya beli konsumen itu sendiri. Oke, jadi memang cukup menarik begitu ya jika kita perhatikan keputusan yang memang sudah dikeluarkan begitu ya terkait dengan BMAD ini. Masih ada 2 segmen lagi Pak Henry, Budiah, nanti kita akan lanjutkan diskusinya, kita harus jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali. Kembali bersama kami di Market Review dan pemirsa saya ingin ajak Anda untuk melihat infografis yang sudah kami persiapkan tentunya terkait dengan tema kita di hari ini impor plastik dan barang dari plastik pada Januari hingga Juni 2026, pemirsa di Januari hingga Juni 2025 jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya ini sebesar 5,08 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara di Januari hingga Juni 2026 ini tercatat sebesar 6,16 miliar dolar Amerika Serikat atau mencatatkan kenaikan sebesar 21,31%. Selanjutnya masih seputar industri plastik, pemirsa, volume impor plastik dan barang dari plastik Januari hingga Juni 2026 berdasarkan volume. Di mana pada tahun lalu Januari hingga Juni 2025 ini sebanyak 3,13 juta ton, kemudian di Januari hingga Juni 2026 sebanyak 3,67 juta ton atau mengalami kenaikan sebesar 17%. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita pada hari ini, pemirsa, masih dalam Market Review dan tentu tema kita menarik hari ini begitu ya, tadi sudah sempat diulas begitu ya oleh Pak Henry dan juga Budiah. Saya kembali ke Pak Henry, kalau berbicara soal BMAD, kemudian struktur biaya sendiri, bagaimana kemudian BMAD ini membebani struktur biaya produksi dan apakah kemudian ini juga turut menekan daya saing produk dalam negeri jika kita berbicara soal struktur biaya produksi, Pak Henry? Baik Pak Fajar. Kalau kita bicara dengan BMAD, itu kan berarti bea masuk anti dumping ya. Tentunya ada penambahan bea masuk. Selain kalau kita import bahan baku dari negara tertentu misalnya ya, itu kan ada bea masuk. Terutama kalau kita import dari negara Timur Tengah, itu bea masuknya antara 10 sampai 15%. Kemudian industri hulu mengajukan anti dumping terhadap import dimaksud. Nah, kalau ada import dikenakan anti dumping, tentunya ada tambahan cost lagi. Di samping ada bea masuk yang 10 atau 15%, kemudian bea masuk anti dumping ditambah lagi kurang lebih 30%, tergantung kepada negara mana yang akan dikenakan anti dumping. Misalnya kita import dari Timur Tengah, PP Homo misalnya ya. Nah, itu bea masuknya 10%.
Kemudian apabila anti dumping tersebut disetujui, berarti ada bea tambahan lagi terhadap selain biaya impor tadi, ya berkisar antara 30%. Berarti untuk mengimpor bahan baku plastik tersebut, di samping bea masuk yang 10%, ditambah lagi dengan bea masuk anti dumping 30%. Cost-nya sudah 30%. Nah, kalau kita impor bahan baku 30% atau 40% cost untuk importnya saja, kemudian kita olah bahan baku tersebut untuk menjadi produk jadi plastik. Nah, berarti kan ada penambahan cost di sini. Sementara kalau kita melihat bahwa produk-produk barang jadi plastik yang diekspor dari negara lain, terutama dari Cina atau dari Vietnam, itu harganya tuh jauh lebih murah dibandingkan dengan produk jadi plastik dalam negeri. Karena apa? Karena kebijakan di negara mereka, misalnya satu, kalau bahan baku plastik tertentu belum diproduksi di dalam negeri, itu pemerintah memberikan stimulus kepada industri plastiknya untuk mengimpor dengan bea masuk 0%. Saya yakin mereka tidak akan mengenakan BMAD atau anti dumping. Karena kalau mereka mengenakan anti dumping, itu akan memberatkan industri plastik di negara mereka. Sehingga mereka tidak bisa, cost-nya bertambah, sehingga mereka tidak bisa bersaing dengan produk-produk plastik lain di negara lain. Nah, dari segi cost aja, produk jadi plastik dalam negeri dengan produk jadi plastik yang masuk ke Indonesia, kita sulit untuk bersaing. Makanya dihentikannya, pemerintah mengambil kebijakan pada saat itu untuk menghentikan proses anti dumping atau BMAD tersebut. Nah, hal ini sangat membantu sekali industri hilir secara keseluruhan. Demikian Pak Fajar. Baik, sangat membantu industri hilir secara keseluruhan begitu ya, dan juga tadi sejumlah hal disebutkan oleh Pak Henry. Kalau Bu Diah melihat hal ini seperti apa? Apakah kemudian memang ini menjadi kebijakan yang tentu akan berdampak pada penurunan biaya produksi dan tadi daya saing industri nasional kita turut terdongkrak juga? Atau mungkin ada view yang cukup berbeda? Iya Mas, pertama-tama saya setuju dengan Pak Henry karena kita tahu kalau misalnya di tahun 2025, sebelum adanya, meningkatnya intensitas geopolitik di Selat Hormuz itu sendiri, harga PPI impor di pasta Indonesia itu sudah mencapai $990 sampai $1.140 per ton. Dan kalau misalnya ditambah dengan tadi biaya masuk anti dumping yang besarannya 5,52% sampai 36% bahkan, ini secara langsung akan meningkatkan biaya produksi dari sektor hilir itu sendiri dan nantinya juga akan berimbas kepada masyarakat. Beberapa bulan lalu saat baru awal adanya intensitas dari geopolitik itu sendiri, bahkan di berbagai pasar di jajanan itu sendiri banyak warung-warung atau UMKM yang mengenakan biaya tambahan Rp1.000 apabila menggunakan plastik itu sendiri. Dan bahkan tin wall itu dikenakan 2 kali lipat kalau misalnya kita membawa take away di tempat kita makan atau di UMKM terdekat. Nah, kalau misalnya adanya pengenaan biaya masuk anti dumping, ini nantinya akan berakibat pada salah satunya PHK secara massal. Karena tadi biaya impor makin tinggi, bahan bakunya tinggi, otomatis mereka tidak bisa menjaga harga murah di pasaran untuk konsumen. Nanti kembali lagi yang terkena adalah masyarakat menengah dan menengah ke bawah. Selain itu, apabila biaya input yang lebih rendah dengan tadi pemerintah memberikan insentif tidak jadi diimplementasikan biaya masuk anti dumping, maka margin di hilir ini akan membaik. Insentif untuk meningkatkan utilisasi dan juga menjalankan proyek investasi itu juga yang sebelumnya tertunda akan meningkat apabila pemerintah memang mengimplementasikan anti BMAD ini secara jangka pendek dan menengah. Tapi kembali lagi tadi, tanpa adanya peta jalan yang sesuai yang diberikan pemerintah dan juga insentif fiskal maupun non fiskal bagi industri hilir dan juga untuk menjaga daya beli konsumen masyarakat, ini tidak akan efektif secara berkepanjangan. Oke, jadi memang cukup banyak begitu yang bisa kita lihat dari apa yang kemudian kebijakan yang sudah diberikan ataupun sudah diputuskan. Tapi kalau kita kembali ke Pak Henry, sebetulnya seberapa besar sih ketergantungan kita terhadap bahan baku impor, terutama plastik, Pak Henry? Baik, gini. Kalau kita bicara industri petrokimia dalam negeri ya, atau disebut dengan industri hulu lah, supaya kita seragam. Jadi kapasitas industri petrokimia dalam negeri itu hanya mampu mensuplai kebutuhan dalam negeri untuk bahan baku ya,
itu berkisar antara 50-60%, ya. Nah, sehingga kekurangannya kita harus import. Dari mana kita import? Bisa kita import dari negara-negara ASEAN, dan kebanyakan kita import dari Southeast, dari Timur Tengah. Nah, dari Timur Tengah ini masih bea masuknya masih berkisar antara 10% sampai 15%. Nah, begitu terjadinya gejolak di Selat Hormuz, ini juga akan menghambat transportasi dari barang-barang yang kita impor. Ini bukan hulu saja dampaknya, terhadap hilir juga akan berdampak. Kenapa? Industri petrokimia dalam negeri ada sebagian mereka memproduksi bahan baku plastik itu masih based on nafta. Ada sebagian lagi yang sudah based on gas. Nah, kalau kita bicara gas dan yang industri petrokimia yang berbasis kepada gas, ini mereka agak tertolong. Karena apa? Karena kemarin pemerintah sudah mengumumkan bahwa berdasarkan PMK 50 tahun 2026, bea masuk untuk LPG dan gas ini di 0% kan. Nah, sementara bea masuk bahan baku plastik dan nafta tidak termasuk di situ. Nah, ini juga akan memberatkan industri hulu yang menggunakan nafta, dan industri berdampak juga kepada industri plastik hilir. Nah, begitu Pak, kurang lebih. Oke, baik. Jadi memang hal-hal tadi tentu kita harapkan bisa menjadi catatan begitu. Lantas kalau dari Bu Diah, apa yang kemudian dari analisis Anda atau dari kacamata Selyos, kebijakan yang diharapkan yang bisa dikeluarkan oleh pemerintah untuk tadi melindungi industri hulu sekaligus memastikan industri hilir agar kita bisa katakan mendapatkan harga bahan baku dengan harga yang cukup kompetitif. Tapi nanti Bu Diah dijawab usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Market Review segera kembali sesaat lagi. Kembali bersama kami di Market Review dan tentu masih tersambung bersama kami Bapak Henry Chevalier, juru bicara Federasi Lintas Asosiasi Industri Plastik Hilir Industri, dan juga Ibu Diah Ayu Febriani, peneliti ekonomi digital Selyos. Tadi di 2 segmen awal sudah cukup banyak kita bahas begitu ya. Saya ingin ke Bu Diah sebelum ke Pak Henry untuk mendengar lebih lanjut. Dari Bu Diah, sebetulnya dari analisis Anda atau pengamatan Anda di lapangan, bagaimana kemudian akhirnya pemerintah seharusnya bisa menjaga keseimbangan antara industri hulu dan hilir agar kemudian ya sustainability atau keberlanjutan industri kita juga bisa terjaga? Iya Mas Fajar, dari kasus PP Homo ini pemerintah menggunakan instrumen pertimbangan kepentingan nasional. Karena kita tahu bahwa sekarang ruang fiskal Indonesia ini semakin menyempit dikarenakan banyaknya program-program nasional populis seperti makan bergizi gratis dan juga koperasi desa merah putih. Tapi pemerintah bisa menangkap sinyal-sinyal kuat dari para produsen lokal dan juga para investor lokal itu sendiri untuk mengesampingkan rekomendasi BMAD yang secara teknis memenuhi syarat untuk anti dumping itu sendiri, karena dampaknya dinilai lebih merugikan untuk sektor produsen lokal dan juga konsumen ke depannya. Tapi tadi instrumen penunjang juga harus dilakukan pemerintah adalah adanya kajian berkala, karena kita tahu kalau misalnya harga bahan baku di global itu fluktuatif mengikuti seberapa kuat Indonesia terhadap mata uang asing dan juga dengan adanya geopolitik global. Dan juga pemerintah itu diharapkan melakukan kajian secara berkala terkait ketersediaan pasokan domestik dan juga kebutuhan hilir, dampak terhadap utilisasi, investasi, dan tenaga kerja. Memang kalau misalnya untuk investasi dan penyerapan tenaga kerja, efeknya tidak otomatis. Kalau misalnya dengan adanya pemerintah tidak menerapkan BMAD sendiri, tidak serta-merta akan menarik kembali investasi dan juga penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu dibutuhkan adanya mekanisme safeguard, roadmap penguatan tidak hanya di hilir tapi juga di hulu, serta adanya monitoring pasar dengan adanya harga domestik, dengan impor, serta margin dan kebijakan yang dapat disesuaikan dengan keadaan pasar. Jadi tidak serta-merta lepas tangan ketika sudah mengimplementasikan tidak adanya bea masuk anti dumping ini sendiri. Oke, segala hal ini dilakukan termasuk kajian berkala begitu yang diharapkan untuk dilakukan. Kalau Pak Henry sendiri dari pelaku industri yang memang terjun langsung begitu, apa kemudian yang sangat diharapkan untuk bisa disediakanlah insentifnya oleh pemerintah, terutama di tengah kondisi saat ini, Pak Henry? Saya sependapat dengan apa yang telah disampaikan Ibu Diah tadi, bahwa pemerintah telah mengambil suatu kebijakan yang sangat baik dan berdampak baik buat industri plastik khususnya ya, mungkin juga kepada industri lainnya.
kebijakan itu kami meresponnya dengan baik. Kemudian kebijakan-kebijakan yang kami harapkan untuk ke depan agar pemerintah dalam rangka untuk memberikan proteksi-proteksi, sebaiknya proteksi itu bisa diberikan terlebih dahulu kepada industri hilir. Nah, kalau industri hilirnya berkembang, ya bertambah, berkembang dan bertumbuh, tentunya penggunaan bahan baku plastik akan bertambah. Nah, kemudian setelah bertambah nanti akan berdampak kepada industri hulunya. Karena apa? Kalau nanti industri kebutuhan bahan baku plastiknya bertambah, tentunya industri hulu akan menambah kapasitas produksi dengan melakukan investasi lagi. Yang penting serapan dari supply industri hulu dalam negeri tercapai, kemudian secara tidak langsung juga kepada masyarakat akan berdampak secara tidak langsung. Mungkin itu aja, jadi yang penting proteksi dulu terhadap industri hilirnya. Setelah diberikan proteksi terhadap hilirnya, kemudian baru hulu akan berkembang secara bersamaan. Mungkin demikian Pak Fajar, pesan dari saya. Terima Baik, kasih. jadi hilir justru jadi motornya begitu ya, agar kemudian industri hulunya bisa semakin berkembang. Kalau saya kembali ke Budiah begitu ya, tadi kan sudah cukup banyak catatan yang diberikan begitu. Tapi kalau kita lihat sendiri begitu, apakah kemudian investasi di kalau kita katakan di sektor ini begitu, dari kacamata Anda, apakah kemudian masih cukup menarik untuk bisa mengundang investor-investor baru agar kemudian bisa mendorong industri hulu maupun hilir, Budiah? Iya Mas, kalau misalnya kita mau mengambil sorotan pandangan para investor, karena kita harus perlu tahu kalau misalnya investor ini suka dengan risiko itu bisa mereka hitung ke depannya. Tapi kalau misalnya uncertainty di ketidakpastian kebijakan, pasti mereka akan berpikir dua kali. Dan pemerintah ini tugas pemerintah bagaimana memberikan kebijakan yang adil, yang menciptakan level playing field yang sama, dan juga menciptakan kebijakan yang tidak berubah per 2 bulan atau 3 bulan sekali, dan juga dibutuhkan adanya kemudahan atau ease of doing business Indonesia ini sendiri. Karena kita tahu kalau misalnya ease of doing business Indonesia ini berada di peringkat 75 dari 109 negara di dunia. Ini yang menjadi pertimbangan para investor. Memang kalau kita tahu pada tahun 2025 neraca perdagangan Indonesia ini surplus. Dan kalau misalnya dari sana pun ini akan menjadi penarik bagi investor untuk datang ke Indonesia. Tapi sekali lagi kalau misalnya kebijakannya tidak ada insentif ataupun kebijakan tidak kompetitif dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia maupun Thailand, Indonesia akan tertinggal dan tadi akibatnya akan terjadi PHK dan juga perusahaan tidak mampu untuk menahan biaya bahan baku yang kian meningkat karena tadi adanya gejolak geopolitik itu sendiri. Uncertainty menjadi salah satu hal yang juga turut diperhatikan begitu ya oleh para investor, terutama di sektor ini. Kalau Pak Henry tadi kan sudah disebutkan ketergantungan cukup tinggi, kapasitas domestik juga dirasa ya masih belum begitu optimal lah kalau kita katakan. Berarti kita belum bisa berbicara soal ekspor ya Pak Henry ya untuk dari sektor ataupun industri hilirnya sendiri. Sepertinya kita belum bisa melakukan ekspor. Tapi saya tidak tahu ya apakah pelaku industri hulu bagaimana mereka punya sikapnya. Tapi yang begini, kalau supply kebutuhan bahan baku dalam negeri masih kurang, saya mungkin tidak merasa mereka akan melakukan ekspor. Sementara kebutuhan dalam negeri juga masih kurang. Tapi saya tidak tahu pertimbangan bisnis yang lain ya. Oke, jadi memang sepertinya masih melihat terlebih dahulu begitu ya kebutuhan dalam negeri seperti apa, pemenuhannya seperti apa, agar kemudian bisa kita berbicara lebih jauh terkait tadi yang juga sudah disinggung Pak Dia dan Budiah dan juga Pak Henry terkait dengan kapasitas nasional kita, sehingga memang harus terus diperkuat terutama pemangku kepentingan, pemerintah bisa mendorong lebih jauh industri hulu maupun hilir seperti yang tadi sudah kita ulas. Baik, masih banyak yang bisa kita gali lebih lanjut sebetulnya Pak Henry, Budiah, tapi mohon maaf waktu kita terbatas hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya. Sehat selalu untuk Anda, sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Fajar, Terima Budiah. kasih Mas Fajar dan juga Pak Henry.